Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah Al-Azizil Ghaffar Al-Wahidil Qahhar. Wassalatu wassalamu ala sayyidil bashar habibina wa syafi'ina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar wa atba'ihi al-abrar. Subhanaka Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma iftah lana hikmatak wa anshur 'alaina min khazain rahmatik. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Saudara-saudara sekalian, pada pagi hari ini kita akan berdiskusi mengenai sekularisme, sekularisasi, dari mana asal usulnya, kemudian bagaimana pengejawantahannya, bagaimana bentuk-bentuk zahirnya, dan apa saja aneka ragamnya atau pecahan-pecahannya. Offshoot itu artinya furu' atau mushtaqat. Jadi sekularisme wa mashtuqqa minhu. Kita mulai dengan istilahnya. Istilah sekularisme di Indonesia sudah sangat populer. Sebenarnya ini dari bahasa Latin saeculum, artinya zaman ataupun periode, ya, ataupun era. Itu arti dari saeculum. Kemudian dalam bahasa Latin itu sama seperti dalam bahasa kita juga atau bahasa Arab. Jadi dari kata benda kemudian dibuatlah kata sifat. Jadi kalau misalnya kata benda manusia, nah, kata sifatnya manusiawi, gitu, nah. Atau insan, kalau ininya insani. Nah, ini kata sifatnya itu sekularis. Nah, ini berarti sekularis itu artinya yang berhubungan dengan atau bersifat zaman. Nah, jadi ini arti asalnya. Tetapi kemudian kalau kita misalnya baca buku dalam bahasa Italia, kita akan temukan istilah sekularis itu diperhadapkan, dianggap sebagai lawan dari kata religiosi. Ada bahasa Italia itu pernah dengarkan mafia, mafioso, mafiosi. Nah, jadi mafioso itu satu, tunggal. Mafiosi itu jamak. Jadi di sini sudah kelihatan bahwa sekularis itu artinya tidak beragama, tidak ada hubungannya dengan agama. Itu dalam pemakaian bahasa Italia sekarang. Lalu dalam bahasa Arab, kalau kita lihat misalnya buku-buku yang terbit tahun 80-an, itu sekularisme diterjemahkan menjadi al-ilmaniyah. Saya tidak tahu ini siapa ya sebenarnya pertama kali menerjemahkan ilmaniyah ini. Karena apa? Karena sekularisme tidak ada hubungannya dengan ilmu sebenarnya. Dan ini dugaan saya ini terjemahan
yang dibuat oleh orang-orang Arab Kristen. Karena di daerah Libanon itu masih banyak orang Arab Kristen yang menerbitkan kamus Munjid, tahu itu Al-Matba'atul Katholikiyah, percetakan Katolik di Libanon. Maka kalau Profesor Alatas, Syed Muhammad Naqib Alatas, beliau mengatakan sebenarnya istilah yang tepat dalam bahasa Arab untuk sekularisme itu bukan al-ilmaniyah tetapi al-hunal-aniyah. Kenapa? Karena dalam sekularisme yang ditekankan itu pertama di sini, yang kedua sekarang. Jadi kalau sekarang guna di sini, kemudian al-an itu kini. Boleh kita terjemahkan al-hunal aniyah ini ke di sini kinian. Artinya yang penting itu di sini dan sekarang ini. Bukan nanti, bukan dulu. Bukan di tempat lain. Maksudnya di tempat lain, di alam lain, tetapi di alam ini, di dunia ini. Jadi yang ditekankan adalah kedisinian, kehidupan di sini dan kehidupan sekarang ini. Itu sebenarnya menurut Prof. Alatas terjemahan yang lebih tepat dalam bahasa Arab untuk sekularisme. Orang yang disebut sekuler, jadi itu mempunyai, sebenarnya kalau kita mau definisikan mudah saja. Anda adalah orang yang sekuler. Anda seorang sekularis apabila Anda menganggap bahwa sekularisasi itu baik, sekularisasi itu perlu, mesti, dan sekularisasi itu tidak bisa dihindari. Tiga. Orang yang sekuler, dia menganggap sekularisasi itu thayyib, khair. Sekularisasi itu daruri, wajib, la budda minhu. Dan sekularisasi itu tidak bisa dihindari. Ini mungkin la budda minhu, ini daruri, ini thayyib. Syai'un thayyib, syai'un khair, syai'un hasan. Nah, kalau orang menganggap begitu, maka dia orang sekuler. Tapi berarti kita harus paham apa itu sekularisasi. Sekularisasi itu adalah proses untuk membuat seseorang, sesuatu menjadi sekuler. Dan menjadi sekuler itu maksudnya menjadi modern. Contohnya misalnya kalau mereka bilang kita perlu mendirikan negara modern, itu maksudnya negara sekuler. Kita perlu mempunyai pemerintahan yang modern, maksudnya pemerintahan sekuler. Kita perlu sistem pendidikan modern, itu sistem pendidikan sekuler. Jadi modern itu sama dengan sekuler, dan sekuler sama dengan modern. Apa kalau misalnya dikatakan negara modern, masyarakat modern, apa sih bedanya masyarakat modern dengan masyarakat yang tidak modern? Berarti kita bertanya juga apa bedanya masyarakat yang sekuler dengan masyarakat yang tidak sekuler. Jadi kita tanya misalnya, apakah masyarakat Indonesia sekarang ini masyarakat sekuler atau bukan? Ada beberapa ciri masyarakat yang disebut modern dan sekuler itu. Yang pertama itu diferensiasi peran dan fungsi. Maksudnya begini,
Di dalam masyarakat itu ada berbagai macam golongan, ada berbagai macam jenis warga negara yang masing-masing mempunyai profesi sendiri-sendiri. Itu ciri masyarakat modern. Kalau masyarakat zaman dulu tidak begitu. Masyarakat ciri-cirinya itu saya sebut ya, ciri-ciri masyarakat sekuler dan modern itu 1, 2, 3 ya. Jadi diferensiasi ya, peran dan fungsi. Yang kedua ini pluralisme dan relativisme. Dan yang ketiga, privatisasi agama. Dan yang keempat, ini nasionalisme. Ini menurut standar sosiologi. Jadi kalau zaman dulu masyarakat pramodern namanya, masyarakat kuno, itu cuman ada 2 kelas saja. Kelas penguasa, kemudian dengan kelas orang yang rakyat jelata. Jadi penguasa dan rakyat jelata. Jadi kalau Anda lahir pada tahun 1200, sekarang kan Anda lahir sekarang tahun 2000. Kalau Anda lahir tahun 1200, berarti 800 tahun yang lalu, maka Anda 2 aja kemungkinannya. Anda lahir di keluarga bangsawan, penguasa, atau Anda lahir di keluarga hamba sahaya, budak, rakyat jelata yang tidak punya apa-apa. Jadi bukan hanya tidak punya rumah, tidak punya tanah, bahkan tidak punya diri sendiri pun tidak punya. Karena apa? Karena diri Anda, kalau Anda lahir sebagai rakyat jelata, itu adalah milik dari tuan yang punya tanah, ya bisa jadi bangsawan atau pahlawan. Itu biasanya yang disebut bangsawan itu aristokrat. Jadi dia memang raja dan keluarga raja, ataupun hulu balang raja itu. Dan sahabat-sahabat raja. Siapa itu sahabat raja? Orang-orang kaya. Nah, itu zaman dulu begitu. Nah, masyarakat modern tidak seperti itu. Nah, kita lihat, jadi sekarang ini kalau masyarakat modern itu ada berbagai macam profesi. Dan kita lihat masing-masing golongan, masing-masing profesi itu bersaing satu sama lain. Nah, itu ciri dari masyarakat modern. Jadi dalam masyarakat modern tidak ada lagi hierarki, tidak ada lagi dominasi. Jadi tidak ada satu kelas, satu golongan itu menguasai misalnya semua tanah, tidak bisa begitu. Nah, sekarang ini kan lihat, kalau masyarakat modern ya, itu pemerintah bisa dilawan oleh rakyat. Nah, itu ciri dari masyarakat modern. Tapi kalau masyarakat pra-modern tidak bisa begitu. Yang kedua, ciri yang kedua itu relativisme dan pluralisme. Nah, ini sudah pernah kita jelaskan. Ya. Jadi masyarakat modern menganggap bahwa dalam satu negara tidak boleh hanya ada satu agama, tapi harus ada banyak agama. Nah, kalau zaman dulu, ya, zaman pra-modern, itu hanya ada satu agama. Di Eropa hanya ada satu agama, Kristen. Di India hanya ada satu agama, misalnya, ya, Hindu saja. Tapi kalau masyarakat modern itu harus banyak agama,
harus plural, harus banyak. Itu kata dia. Kata ini ya, pendukung sekularisasi negara dan sekularisasi masyarakat, sekularisasi bangsa. Dan bukan hanya agama itu mesti banyak dalam satu negara, tapi semua agama itu sama benar. Jadi tidak ada agama, kalau misalnya seperti di Indonesia ini, makanya orang kan suka bertanya, apakah Indonesia ini negara sekular atau negara agama? Jadi yang bilang negara agama diprotes sama orang sekuler. Oh bukan. Yang bilang Indonesia itu negara sekuler diprotes oleh umat Islam. Oh bukan. Jadi Indonesia itu bukan negara sekuler dan bukan negara agama. Jadi apa? Negara bukan-bukan. Dalam misalnya seperti di Indonesia ada 5 agama atau 6 katanya. Sejak Gus Dur katanya ditambah 1 lagi. Itu semua agama dianggap sama-sama baik, sama-sama benar. Nah, itulah relativisme. There is no longer one single truth. There is no longer one single way to God, but a whole variety of equally good ways. Ini prinsip dari sekularisasi berkenaan dengan agama. Kemudian yang ketiga, sekularisasi itu menghendaki urusan agama tidak menjadi masalah politik. Artinya negara tidak boleh mengurus agama. Jadi masyarakat yang sekuler itu menganggap agama sebagai wilayah privat. Negara sekuler, negara modern itu tidak boleh mengurus agama. Kenapa? Agama itu urusan pribadi masing-masing. Berarti di sini dengan kata lain, dalam sebuah negara yang sekuler, negara modern, dalam sebuah masyarakat modern yang sekuler, agama menjadi tidak penting. Kenapa? Yang penting yang lain-lain, ekonomi penting, sains penting. Agama itu urusan pribadi itu. Jadi tidak usah bawa-bawa agama dalam politik, dalam bisnis, tidak usah. Itu ciri dari masyarakat yang sekuler. Makanya di sekolah-sekolah di barat, di kampus-kampus di barat, kampus sekuler kan, universitas, perguruan tinggi sekuler, perguruan tinggi umum itu masih perguruan tinggi sekuler. Itu banyak agama, tapi tidak ada di situ. Maksudnya banyak agama artinya mahasiswanya dari segala macam agama, tapi tidak ada masjid, tidak ada gereja, tidak ada kuil, tidak ada. Nah, jadi kalau ada itu harus di luar. Makanya saya diberitahu misalnya di ITB itu Masjid Salwan itu bukan punya ITB, bukan. Masjid Salwan itu di depan ITB. Nah, gitu. Tapi kepengurusannya jadi itu bukan punya ITB. Mungkin karena begini, kalau ITB punya masjid atau ITB membuat masjid, nanti orang Kristen minta juga dibuatkan gereja ITB. Itu kan karena ITB adalah kampus katanya yang disebut perguruan tinggi publik. Oke, yang keempat, ciri rasionalisme. Masyarakat yang modern, yang sekuler itu lebih mendahulukan akalnya, rasionya, daripada perasaannya, daripada tradisinya, adat istiadat nenek moyang, dan daripada agamanya.
Karena itu ciri dari sebuah negara modern, negara sekuler, itu adalah dana besar-besaran untuk sains dan teknologi, iptek, untuk iptek. Kenapa? Karena katanya masyarakat yang modern itu tidak boleh lagi percaya sama hal-hal yang mistik, magic, mujizat, takhayul, khurafat, itu tidak boleh. Ini ilustrasinya ya. Kalau ini masyarakat pra-modern zaman dulu, jadi cuma ada dua kelas saja, kelas hamba sahaya, kelas budak, dengan kelas penguasa, tuan. Ini masyarakat pra-modern, masyarakat feodal. Kalau masyarakat modern, masyarakat sekuler, ada lawyer, ada pengacara, ada insinyur, ada pedagang, ada guru, kemudian ada pegawai negeri, karyawan. Ini ciri dari masyarakat modern. Jadi kelas-kelas, artinya golongan-golongan dalam masyarakat itu tidak hanya dua saja. Nah, jadi malik atau mamluk, yang pernah belajar bahasa Arab tahu ya, mamluk artinya hamba, budak. Dia tidak punya apa-apa, dirinya pun dimiliki, jadi disebut mamluk. Jadi anta malik atau mamluk. Malik atau yang punya, atau punya tanah, atau punya rumah, atau punya the have. Nah, mamluk the have not. Ciri yang kedua tadi yang disebut pluralisme dan relativisme, ini biasa diistilahkan fragmentasi ideologi. Apa itu fragmentasi? Fragmentasi itu pecah. Ini contohnya kan, misalnya HP ini kan sekarang utuh kalau dia satu. Kalau dibanting, dia kan pecah berkeping-keping. Nah, pecah berkeping-keping itu disebut fragmentasi. Dia menjadi fragmen-fragmen, menjadi serpihan-serpihan. Yang dimaksud pecah berkeping-keping itu adalah institusi agama. Jadi agama dalam negara sekuler itu jadi pecah, jadi banyak. Ya, katanya John Hick bilang all religions are equally true and valid. Semua agama itu sama-sama benar dan sama-sama valid, sama-sama sah. Ini contoh dan akibat. Jadi di Eropa privatisasi agama itu menyebabkan merosotnya angka pengunjung gereja. Jadi kenapa agama Kristen di Eropa itu, di Barat, makin hari itu semakin sedikit pengikutnya. Jadi jumlah orang Kristen bukan meningkat, tapi malah menurun. Gereja-gereja kosong. Gereja yang dijual itu sudah tidak terhitung. Saya 3 kali saya ke Inggris tahun 2006, 2007, kemudian tahun ini kemarin Februari kemarin saya ke sana lagi. Di sana di Inggris banyak church for sale, gereja dijual. Ya. Hal ini insya Allah tidak akan pernah terjadi di dunia Islam. Kenapa? Masjid tiba-tiba ada di pinggir jalan, masjid dijual. Jadi di sana dijual, yang beli siapa? Yang beli pengusaha. Jadi gereja dibeli oleh pengusaha, kemudian dijadikan kafe, Starbucks.
jadikan restoran. Gitu. Kenapa? Karena masjid itu sudah masjid pula, gereja itu sudah tidak lagi tidak ada pengunjungnya. Pengunjungnya paling orang-orang tua, nenek-nenek gitu kan. Nah, cuma 1-2 orang, anak-anak muda. Jadi di sana makin hari semakin sedikit orang yang percaya pada Yesus, percaya pada Tuhan, dan percaya pada agama, tidak mau lagi. Jadi ini ciri yang keempat, rasionalisme. Jadi, itu adalah paham yang mengagungkan akal. Jadi menganggap bahwa kita mempelajari alam semesta itu harus menggunakan akal. Kita mau mendalami sains pakai akal. Kita mau meningkatkan teknologi itu harus pakai akal. Jadi kata mereka, segala sesuatu itu kalau mau maju, mau hebat, itu harus pakai akal. Nah, ini yang disebut rasionalisme. Jadi akal menjadi ukuran dan menjadi hakim yang memutuskan benar tidaknya semua perkara. Nah, rasionalisme bisa didefinisikan, dimaknai sebagai any belief is true if it is accepted by reason. Jadi misalnya gini, kenapa masyarakat sekuler, masyarakat modern tidak percaya kepada malaikat? Jadi kata begini, kalau percaya kepada malaikat itu berarti Anda menganggap malaikat itu ada. Sekarang Anda misalnya tulis di sini, malaikat itu ada. Ini malaikat itu ada. Ini kan kalimat qaul. Ini kalimat. Kalimat ini menyiratkan kepercayaan, belief, i'tiqad. Jadi orang yang berkata malaikat itu ada, itu berarti dia meyakini wujudnya malaikat. Nah, pertanyaannya, apakah i'tiqad ini true atau not true? Apakah kalau seseorang mengatakan malaikat itu ada, apakah ucapannya itu benar atau tidak benar? Kalau katanya begini, kalau saya katakan misalnya di dalam di dalam kamar mandi ada ular, itu kan ucapan. Ucapan itu kalau saya mengucapkannya dengan yakin, berarti saya punya i'tiqad di kamar mandi ada ular. Tapi apakah ucapan saya benar? Apakah keyakinan saya benar? Itu bagaimana mengukurnya? Menurut orang sekuler pakai akal. Nah, jadi kalau kita pikir misalnya mungkin tidak di kamar mandi itu ada ular. Nah itu nanti itu yang disebut rasionalisme. Jadi mengukur benar tidaknya suatu ucapan, benar tidaknya suatu kepercayaan itu dengan standar rasional. Itulah yang disebut rasionalisme. Jadi kalau tidak masuk akal maka tidak benar. Kalau masuk akal baru benar. Itulah rasionalisme. Maka ini menjadi ciri yang sangat penting dalam sebuah masyarakat sekuler, dalam sebuah negara sekuler. Dan ini yang ditanamkan di sekolah-sekolah. Sekolah-sekolah apa? Di dalam sekolah-sekolah sekuler, sekolah-sekolah modern. Nah sekarang Anda tinggal tanya, Pak,
Kalau sekolah-sekolah kita di Indonesia ini SD, SMP itu sekolah sekuler atau bukan? Nah itu Anda lihat, apakah siswa-siswi itu ditanamkan rasionalisme atau tidak? Kalau ditanamkan rasionalisme, ditanamkan pluralisme, relativisme, berarti, dan ditanamkan juga paham privatisasi agama, bahwa agama itu urusan pribadi, berarti sekolah itu sekolah sekuler. Kenapa? Karena al-madrasatu mazra'atul ilm. Nah, tadi di awal ada kita sebutkan bahwa orang sekuler menganggap sekularisasi itu penting, menganggap sekularisasi itu baik, dan menganggap sekularisasi itu tidak bisa dihindari. Apa sih sekularisasi itu? Ini profesor di Harvard, Profesor Harvey Cox. Ini yang di bukunya dijadikan rujukan dan acuan oleh Pak Nurholis Majid. Kata dia, secularization is the liberation of man from religious and metaphysical tutelage, the turning of his attention away from other worlds towards this world. Sekularisasi adalah pembebasan manusia dari naungan metafisik dan naungan agama, dari kungkungan metafisik dan kungkungan agama, dan mengalihkan perhatian manusia dari dunia-dunia yang lain ke dunia yang ini. Itulah sekularisasi menurut Harvey Cox. Jadi di sini ada dua kata yang penting. Pertama, membebaskan manusia dari kungkungan agama dan metafisik. Yang dimaksud kungkungan agama jelas maksudnya Kristen. Kemudian metafizikal ini maksudnya Tuhan. Jadi dianggap menurut Harvey Cox, masyarakat yang beragama itu masyarakat yang terpenjara. Jadi menurut Harvey Cox, agama itu adalah penjara, dan manusia harus dibebaskan dari penjara agama. Membebaskan manusia dari penjara agama, itulah sekularisasi. Berarti menurut Harvey Cox, masyarakat modern itu adalah masyarakat yang bebas dari agama. Jadi yang sudah tidak diikat lagi oleh agama. Bukan hanya oleh agama, tapi juga bebas dari aturan Tuhan. Masyarakat yang merdeka dari kungkungan aturan dan cengkraman Tuhan. Kemudian ciri yang ketiga menurut Harvey Cox di sini, masyarakat yang tidak lagi memikirkan dunia-dunia lain. Dunia lain itu dunia masa lalu dan dunia masa depan, akhirat apa semua tidak, tapi hanya memikirkan dunia ini saja. Harvey Cox menambahkan jadi bebas dari Tuhan, bebas dari agama, bebas dari agama. Kemudian mungkin ini lepas kan ya, lepas dari agama, bebas dari Tuhan. Terus yang ketiga, fokus pada dunia ini. Fokus di dunia ini, dunia yang ini.
bukan dunia yang sana. Ini menurut Harvey Cox. Nah, ini tadi menurut sosiologis. Tadi Bruce Stephen ya, Stephen Bruce ya. Di dalam buku yang sama, Harvey Cox mengatakan, secularization rolls on, and if we are to understand and communicate with our present age, we must learn to love it in its unremitting secularity. We must learn, as Bonhoeffer said, to speak of God in a secular fashion and find a non-religious interpretation of biblical concept. Ada 3 poin juga di sini. Pertama, kata dia, sekularisasi sebagai proses tadi ya, pembebasan masyarakat dari agama, dari Tuhan, dan dari pikiran terhadap akhirat dan lain sebagainya itu. Proses tersebut katanya is rolling on. Dia akan berputar terus, bergulir terus ya. Jadi proses itu menurut Harvey Cox tidak bisa di stop lagi. Dan karena itu kata dia, kita harus belajar mencintai sekularisasi. Kenapa? Karena sekularisasi tidak bisa dihindari. Jadi misalnya begini, kalau Anda tidak bisa menghindari, maka Anda harus mencintai. Jadi kayak begini, kayak orang kawin paksa misalnya. Misalnya ya, Anda dijodohkan oleh orang tua, suruh menikah sama misalnya putrinya Pak Jokowi misalnya. Anda tidak mau, tapi karena Anda tidak bisa menghindari, maka Anda harus mencintai. Nah, itu menurut saya. Tapi ini bukan perkawinan, tapi menjadi sekuler itu tidak bisa dihindari. Karena itu menjadi sekuler harus dicintai. Itu sarannya Harvey Cox. Kemudian kata dia, untuk itu kita harus menafsirkan ulang konsep-konsep dalam Bible. Ya, Harvey Cox tentu saja sebagai seorang Kristen, dia bicara kepada orang Barat yang mayoritas Kristen. Nah, jadi dia menganjurkan reinterpretasi, penafsiran ulang teks-teks Bible. Supaya apa? Supaya sesuai dengan nafas sekularisme. Kalau Anda ingat di Indonesia ada CDLHI, Counter Legal Draft Hukum Islam, yang alhamdulillah ditolak. Nah, itu karena misalnya begini katanya, masa kalau habis bercerai, misalnya suami istri cerai, nah suaminya boleh langsung kawin, cerai hari ini atau cerai kemarin, hari ini boleh langsung kawin. Tapi perempuan tidak boleh. Perempuan ada masa iddah. Berapa masa iddah? Masa tunggunya? Hah? Ya. Berarti kurang lebih 3 bulan lah gitu ya. Jadi harus ada masa tunggu, tidak boleh langsung menikah. Kata dia, itu tidak adil. Wah. Itu tidak adil. Jadi langsung, berarti kita harus menafsirkan ulang ini. Karena apa? Karena perempuan juga kan perlu segera. Masa laki-laki saja boleh langsung habis cerai, boleh langsung kawin lagi. Perempuan juga. Atau kalau perempuan mau tetap diberikan masa tunggu, laki-laki juga harus menunggu juga. Itu baru kesetaraan gender. Nah, itu adalah tadi penafsiran terhadap kitab suci yang disesuaikan dengan semangat zaman. Nah, kata dia, present age. Semangat zaman apa? Semangat zaman adalah kesetaraan.
Jangan cuma laki-laki boleh jadi supir taksi, perempuan juga boleh. Jangan cuma laki-laki boleh main bola, perempuan juga boleh main bola. Nah, jadi semuanya ini sekarang semangat zamannya begitu. Laki-laki dan perempuan itu sama. Dan ini akhirnya dibawa untuk menafsirkan ayat-ayat, ajaran-ajaran agama. Inilah yang disebut jadi sekularisasi agama. Tadi disebut oleh Harvey Cox merujuk Bonhoeffer. Bonhoeffer ini ahli teologi Jerman yang kemudian berpindah ke Amerika. Dalam sepucuk surat yang ditulisnya dari penjara, dia kepada kawan, dia mengatakan, ini terjemah dari kata-katanya, we are proceeding towards a time of no religion at all. Men as they are now simply cannot be religious anymore. Kata dia, kita maksudnya masyarakat barat modern sedang menuju ke suatu zaman di mana tidak ada lagi agama. Jadi katanya masyarakat manusia sedang berjalan menuju satu titik dalam sejarah di mana agama itu akan lenyap. Jadi menurut dia ini pandangan positivisme. Menurut dia begini, masyarakat manusia itu berjalan seperti mendaki. Nah, kata dia, masyarakat barat menurut dia itu sudah sampai ke tahap yang ini. Ini tahap kedua, ini tahap yang pertama. Tahap yang pertama ini masih percaya pada agama. Ini masyarakat primitif. Masyarakat primitif ini masyarakat yang religius, yang masih percaya pada Tuhan, percaya pada agama. Kemudian masyarakat di tingkat kedua, ini masyarakat barat, ini masyarakat yang sudah mulai memberontak. Jadi berarti masyarakat yang mengalami proses tadi sekularisasi, proses pembebasan. Jadi kalau orang berada dalam penjara, proses mau keluar dari penjara itu, proses itu. Dan ini kata dia, apabila proses ini selesai, masyarakat barat akan sampai ke sini. Di sini sudah dia bilang tadi no religion at all, tidak ada agama sama sekali, dan no God. Dan menurut dia masyarakat yang paling tinggi itu adalah masyarakat yang tadi meninggalkan agama dan Tuhan itu. Jadi menurut mereka masyarakat yang paling maju, paling di depan dan paling tinggi itu adalah masyarakat yang tidak lagi beragama dan tidak lagi bertuhan. Ini adalah masyarakat transisi dari beragama menjadi tidak beragama, dari bertuhan menjadi tidak bertuhan. Dan proses ini proses juga yang harus diusahakan menurut mereka. Nah, orang yang menganggap kita harus mensekularkan negara kita, harus mensekularkan pendidikan kita, harus mensekularkan bangsa kita, itulah yang disebut sekularis, orang sekuler. Dan ini kampanye sekularisasi tidak hanya dilakukan oleh para akademisi,
para teolog seperti Harvey Cox itu kan profesor di Harvard, atau Bonhoeffer ini mantan pendeta, tapi bahkan oleh penyanyi John Lennon. Lihat lagunya John Lennon itu yang terkenal, Imagine there's no heaven and there's no religion to imagine. Jadi dia bilang, coba bayangkan kalau di dunia ini tidak ada agama, niscaya tidak ada konflik, katanya. Nah, ini semua dakwah ila sekularisme, dakwah kepada sekularisasi, seruan agar masyarakat meninggalkan agama dan meninggalkan kepercayaan pada Tuhan. Maka kesimpulannya, sekularisme itu adalah program. Jadi di awal tadi kan sudah dijelaskan bahwa sekuler itu identik dengan modern. Jadi sebenarnya program yang disebut modernisasi itu sebenarnya adalah sekularisasi. Dan yang kedua, sekularisme itu adalah norma sebenarnya. Dia norma dan dogma. Norma itu artinya kewajiban, keharusan, dan dogma itu adalah ajaran. Jadi, dan ajaran serta keharusan ini yang kemudian akan memandu perbuatan. Jadi jangan pikir, oh sekularisme itu kan cuma ideologi saja. Tidak. Karena sekularisasi itu dari ide, dari pikiran menjadi perbuatan, menjadi kebijakan, menjadi peraturan pemerintah, menjadi keputusan presiden, menjadi permen. Apa permen? Peraturan menteri, permen. Kalau peraturan menteri, permen. Peraturan menteri, permen, ini permen, peraturan menteri. Dan kalau sudah jadi peraturan menteri, jadi keputusan presiden, jadi undang-undang, legislasi, jadi perda, itu sudah susah, Anda tidak bisa lari. Contohnya, perda yang dibuat, yang ditandatangani oleh Pak Jokowi waktu jadi gubernur Jakarta, itu perda mengenai wakaf. Jadi semua yayasan wakaf yang ada di wilayah DKI Jakarta itu kena pajak tanah dan bangunan. Nah, kalau sudah begitu, Anda tidak bisa lari. Itu awalnya dari apa? Awalnya dari gagasan, dari ide. Makanya jangan main-main, jangan anggap remeh ide itu. Revolusi negara, ini yang disebut Negara Kesatuan Republik Indonesia, ini bermula dari ide. Bung Karno dan teman-temannya ngobrol, kita harus mendirikan negara nih. Yuk kita dirikan negara yuk. Mahad al-Islam ini awalnya adalah ide. Kerajaan Saudi Arabia awalnya adalah ide. 200 tahun yang lalu ada tidak kerajaan Saudi Arabia? Ada nggak? Tidak ada. 200 tahun yang lalu ada tidak Republik Indonesia? Ada tidak? Tidak ada. Pulau Jawa ada dari dulu. Tapi yang namanya Republik Indonesia 200 tahun yang lalu tidak ada. Jadi adanya itu munculnya dari ide. Makanya ide itu yang sebenarnya dia kecil, dia tidak kelihatan. Karena ide itu kalau botol kelihatan, kalau ide tidak kelihatan karena dia ada di dalam pikiran. Tapi ide itu tadi yang bisa menghancurkan, bisa membangun sesuatu yang megah, itu ide. Dan ide itu tidak bisa dibunuh.
Kalau cicak bisa dibunuh, nyamuk bisa dibunuh, ide tidak bisa dibunuh. Orangnya bisa dibunuh, idenya tidak bisa dibunuh. Dan sekularisme itu adalah ide. Satu lagi, tauhid. Tauhid itu apa? Tauhid itu bukan makanan. Tauhid bukan tempe, bukan tahu. Tauhid itu bukan sejenis misalnya combro, bukan. Tauhid terbuat dari terigu, bukan. Terbuat dari besi, bukan. Tauhid itu apa? Tauhid itu ide. La ilaha illallah itu adalah ide. Dan Islam itu bermula dengan ide. Dan tauhid itu yang kemudian menggemparkan dunia, dan sampai sekarang ini membuat ini semua ada, ini semua. Itu karena itu, la ilaha illallah itu. Nah, itu ide. Makanya misalnya Anda tulis la ilaha illallah besar di tembok besar. Bisa dihapus nggak? Tulisannya bisa dihapus. Tapi la ilaha illallah sebagai ide bisa nggak dihapus? Tidak bisa dihapus. Sama juga sekularisme. Sekularisme itu adalah ide. Dan ide itu membuat action. Jadi tauhid itu membuat action. Kenapa Rasulullah perang Badar? Perang itu action. Karena ada ide. La ilaha illallah. Kenapa kita sholat? Karena ada ini. Jadi sekularisme itu ide. Dan makanya yang harus dipelajari, dimengerti, dipegang erat itu ini. Dan ini juga yang sebenarnya ditanamkan kepada anak-anak di sekolah. Kemudian anak-anak ini kan tidak di SD terus. Selesai dari SD masuk SMP. Dari SMP masuk SMA. Habis itu kuliah. Habis kuliah masuk DPR, nanti jadi menteri. Nah, ide itu yang kemudian diterjemahkan menjadi kebijakan-kebijakan, menjadi program. Jadi program pemerintah, program departemen, program kementerian, kurikulum, dan seterusnya. Dan sekularisme itu menjadi ideologi yang all comprising. Ya, ideologi all comprising itu syamil. Karena sekularisme itu masuk kemana-mana, ke semua sektor. Jadi ekonomi yang sekuler. Jadi negara yang sekuler itu bukan cuma negara cuma di DPR saja, bukan. Ini sudah sampai ke sistem ekonominya, perbankan, sistem pinjam meminjam, jadi segala macam, pendidikan, pertanian, peternakan, semuanya. Dan itu kemudian mempengaruhi cara pandang terhadap kehidupan ini yang disebut worldview. Itu cara pandang terhadap kehidupan ini, apa sebenarnya tujuan hidup. Kemudian mempengaruhi juga etos. Etos itu adalah kebiasaan. Jadi sikap bekerja. Nah, sekarang kita balik. Jadi pertanyaannya kan sekarang ini kita orang-orang di dunia Islam itu ingin menjadi seperti negara barat, ya kan? Kita ingin menjadi seperti Inggris. Bahkan ada beberapa tahun yang lalu Rektor UIN Jakarta, Komarudin Hayat, nulis di koran, kita ini harus seperti Jepang, kata dia. Wah. Jadi begitu. Kita ini harus seperti Amerika. Kita harus seperti Jerman. Maksudnya apa? Ya maksudnya tadi ya. Karena menurut mereka
negara-negara tersebut adalah negara maju. Dan maju itu modern, dan modern itu sekuler. Memang ceritanya panjang bagaimana Eropa itu menjadi sekuler. Ceritanya ini saya tidak ingin menuturkan di sini. Ini ada beberapa gambar yang bisa mengingatkan. Jadi mulai dari misalnya Martin Luther yang memprotes berbagai macam ajaran Katolik dan menganggap bahwa tokoh-tokoh gereja itu korup, immoral, dan tiranis. Jadi bermula dari protes terhadap agama. Kemudian gerakan ini juga protes terhadap agama dan tokoh-tokoh agama. Karena dianggap tokoh-tokoh gereja itu mengeksploitasi masyarakat atas nama agama. Jadi mereka menggunakan agama untuk kepentingan diri sendiri gitu. Ini tuduhan para intelektual di sana seperti Voltaire. Ini ceritanya Anda bisa ikuti. Dan ini sebenarnya benar. Tapi yang tidak benar itu karena apa? Dari kritik terhadap tokoh-tokoh gereja kemudian menjadi kritik umum terhadap semua agama. Ini kekeliruan mereka menurut saya di sini. Jadi karena Kristen itu dilihat sebagai agama yang korup, yang tidak masuk akal, dan yang menghambat kemajuan, lalu dia menganggap semua agama seperti itu. Kita ketahui bahwa tokoh-tokoh gereja waktu itu, zaman Galileo Galilei, itu kan menentang temuan-temuan sains. Jadi akhirnya disimpulkan bahwa agama itu menentang sains. Jadi katanya agama itu malah menghambat kemajuan iptek, ilmu dan teknologi. Agama apa? Agama Kristen. Ini semua yang membuat berakumulasi menjadi kebencian kepada tokoh-tokoh agama Kristen dan penolakan terhadap ajaran-ajaran agama Kristen. Sehingga mereka merasa bahwa kalau mereka tetap beragama, mereka tetap di bawah sini. Mereka tidak akan naik tingkat, tidak akan maju. Jadi di sini, ini kan berjalan maju ceritanya di sini. Berjalan maju. Jadi, kalau mereka tetap beragama, mereka hanya di sini saja, tidak naik dan tidak maju-maju, di situ-situ saja, jalan di tempat. Jadi menurut mereka, dengan mereka keluar dari situ, mereka memberontak dari agama, mengkritik, mereka naik tingkat. Dan ini yang diprediksi tadi oleh Harvey Cox dan oleh Bonhoeffer, bahwa masyarakat Barat sudah di tingkat kedua sini dan akan menuju tingkat ketiga, di mana sama sekali sudah tidak ada lagi Tuhan dan tidak ada lagi agama. Kita kembali ke Harvey Cox. Kata Harvey Cox, ada 3 elemen dari sekularisasi. Yang pertama, disenchantment of nature. Yang kedua, desacralization of politics. Yang ketiga, deconsecration of values. Elemen yang pertama dari sekularisasi ini adalah pengenyahan
penyingkiran unsur-unsur magis, unsur-unsur metafisik, unsur-unsur supra dan supernatural dari alam. Artinya apa? Berarti tadi tidak percaya pada roh-roh atau animisme, dinamisme, itu semua udah ditinggalkan. Jadi sekularisasi itu menggerus, mencuci otak masyarakat, membersihkan, mengosongkan pikiran masyarakat dari segala macam takhayul, khurafat, dan itikad yang menurut mereka itu irrasional. Yang kedua, kehidupan bernegara. Politik sih maksudnya kehidupan bernegara, di negara ya. Kehidupan berpolitik itu tidak lagi boleh disangkut pautkan dengan agama. Jadi kehidupan bernegara, bermasyarakat itu tidak ada lagi, tidak berbasis pada atau mengacu pada aturan ajaran agama. Politik itu harus sekuler. Politik ini berarti negara. Yang pertama ini alam. Alamnya ini tidak diciptakan. Jadi alam ini kita pelajari, kita nikmati, dan kita eksploitasi untuk kepentingan kita, bukan sebagai ciptaan Tuhan. Yang kedua, negara. Negara ini kita kelola secara sekuler, secara modern. Yang ketiga, nilai-nilai. Nilai itu adalah ide mengenai baik dan buruk, benar dan salah. Jadi kan undang-undang misalnya, kan kita punya banyak undang-undang, KUHP, kemudian ada juga kita undang-undang hukum perdata. Nah itu undang-undang itu dibuat berdasarkan nilai. Contohnya misalnya tentang hak asasi manusia. Jadi dibuat misalnya undang-undang, kalau di Belanda, undang-undang yang membolehkan laki-laki kawin dengan laki-laki. Boleh itu boleh menurut negara. Boleh menurut negara berarti disahkan oleh parlemen, oleh DPR Belanda. Berarti orang laki-laki kawin dengan laki-laki tidak bisa dilaporkan ke polisi, tidak bisa dipenjara, tidak bisa diseret ke pengadilan, tidak bisa. Karena apa? Karena perbuatan tersebut sah menurut undang-undang. Nah, undang-undang itu berdasarkan apa? Berdasarkan nilai. Nilai apa? Nilai hak asasi manusia. Karena dianggap laki-laki yang homoseks itu dia punya hak asasi sebagai manusia. Dia bebas melakukan apa saja selagi itu tidak mengganggu dan merugikan orang lain ataupun negara. Nah, itu nilai namanya. Jadi nilai itu adalah ide, tapi ide itu diterjemahkan menjadi legislasi, menjadi undang-undang, akhirnya menjadi action. Sekali lagi, maka jangan menganggap remeh ide. Perampokan, kejahatan, saya bilang revolusi, itu semua bermula dari ide. Nah ini penjabarannya. Jadi masyarakat modern yang sekuler itu beda dengan masyarakat primitif. Kata Harvey Fox, kalau masyarakat primitif melihat pohon yang besar gitu kan, ini mesti ada penunggunya ini, jadi bawa sesajen. Nah, itu ciri masyarakat yang tadi masih berada dalam penjara takhayul. Itu masyarakat yang belum sekuler, belum modern. Lihat pohon itu takut, bahkan disembah. Pohon itu disembah. Kalau masyarakat modern lihat pohon besar, wah ini rezeki ini.
langsung ambil gergaji, potong, kayunya dijual. Jinnya mana? Jinnya lari. Itu bedanya masyarakat yang sekuler dengan masyarakat primitif. Jadi bagaimana menyikapi alam ini? Itu katanya beda antara orang modern yang sekuler dengan orang primitif yang masih beragama. Dalam bernegara, lihat ini beda masyarakat sekuler dan masyarakat primitif. Kalau masyarakat zaman dulu, Indonesia ada keliling, misalnya dari kalau Aceh enggak ya, dari Bugis, kemudian Sunda, Prabu Siliwangi, terus di Jawa, Joko Tingkir. Itu masih kepercayaan seperti juga di Cina, di India, kepercayaan bahwa raja itu adalah titisan dewa. Jadi Raja Bugis yang pertama namanya Sawarigadi itu dipercaya itu awalnya katanya itu turun dari langit, cahaya turun dari langit ke atas bukit. Kemudian kawin dengan gadis di situ. Nah, anak keturunannya itulah yang kemudian menjadi raja-raja. Nah, itu mitos. Itu tadi politik zaman dulu, sehingga raja itu turun temurun kan, mana ada pemilihan raja. Kalau gitu bukan pilkada dong. Pil raja. Tidak ada. Raja tidak dipilih. Tapi dalam masyarakat modern, dalam negara yang sekuler, siapapun bisa menjadi pemimpin. Mau dia perempuan, mau dia hitam, mau dia putih, mau dia kurus, mau dia blow on, boleh aja. Itulah disebut demokrasi. Demokrasi. Ya. Itu bedanya antara masyarakat sekuler dengan masyarakat yang tidak sekuler. Menurut Harvey Cox. Yang ketiga, ini tadi tentang nilai. Dalam masyarakat modern yang sekuler, nilai-nilai itu baik dan buruk, benar dan salah, tidak lagi ditentukan oleh Tuhan, oleh Nabi. Jadi tidak mengacu pada Quran, Sunnah, tidak. Tapi apa? Ya ditentukan oleh mereka sendiri. Siapa mereka? Jadi seperti kalau di Belanda, di Kanada, ditentukan oleh parlemen. Parlemen itu apa? Parlemen kan adalah wakil rakyat. Rakyat itu masyarakat. Jadi kalau masyarakat misalnya mau jadi homoseks itu dianggap baik, ya udah dibuat aja undang-undangnya. Nah, itu ciri dari masyarakat yang sekuler. Jadi baik dan buruk ditentukan oleh masyarakat. Masyarakat maunya apa? Nah, itu yang disebut kita menampung aspirasi masyarakat. Nah, gitu kan. Jadi kalau masyarakatnya blow on, maka undang-undangnya pun jadi undang-undang blow on juga. Nah, ini kesimpulan dari Klaus Blockmuir. The common denominator of all this phenomena of secularism is the attempt to reconstruct the world and human existence under that presupposition which Grotius had only employed as hypothetical, the assumption that God does not exist, bahwa Tuhan dianggap tidak ada. And man is fully autonomous. Dan anggapan bahwa manusia itu punya otonomi penuh, artinya manusia itu punya kebebasan penuh, terserah manusia itu mau ngapain aja. Kenapa? Karena Tuhan tidak ada. Ini asumsi dasar dari sekularisme. Yang mengatakan ini bukan saya, Pak Klaus Blockmuir. Dalam bukunya ada halamannya, ada cetakannya.
Maka muncullah buku-buku seperti ini. Without God, without creed, tanpa Tuhan, tanpa akidah. Ethics without God, akhlak tanpa Tuhan. Nah, yang penting Anda menjadi orang baik. Tidak penting itu Anda itu Islam, Kristen, nah itu tidak penting. Yang penting Anda jadi orang baik. Yang penting Anda bermoral, beretika. Jadi etika itu lebih penting daripada akidah. Nah, itu menurut mereka. From religious culture to religious faith. Jadi agama itu harus dikeluarkan dari budaya menjadi keyakinan, menjadi keimanan. Maksudnya kalau budaya itu kan kebiasaan, tapi menjadi keimanan saja. Ini yang disebut fideisme. Dan ada lagi buku Living Without Religion, hidup tanpa agama. Dia memberikan kiat-kiat bagaimana caranya Anda bisa bahagia tanpa agama. Jadi di buku tahun 2002, Religion Without God, agama tanpa Tuhan. 3 tahun kemudian muncul buku God Without Religion, Tuhan tanpa agama, agama tanpa Tuhan. Jadi bagaimana kita beragama saja tidak perlu menyembah Tuhan. Ini Tuhan tanpa agama. Mereka ini sudah bingung. ini stiker di dalam bis pintu keluar. Ini tempat supir. Nah, ini pintu keluarnya dari sini. Ini pintunya di sini. Jadi orang yang duduk dalam bis itu semuanya bisa melihat itu. Why believe in God? Just be good for goodness sake. Buat apa percaya pada Tuhan? Sudahlah, yang penting Anda menjadi orang baik. Jadi kampanyenya sudah seperti ini. Nah, sekarang bagaimana di dunia Islam? Kan dari tadi kita membicarakan orang Barat, Amerika, Eropa. Apakah di dunia Islam tidak ada sekularisasi itu? Apakah orang-orang Islam ini aman dari sekularisasi? Apakah tidak ada orang Islam yang menganut sekularisme? Ini kita survei 3 negara saja, Turki, Mesir, dan Indonesia. Sekularisasi di Turki itu bermula sejak dicanangkan program namanya Tanzimat. Itu sesudah Turki kalah perang lawan Rusia. Kenapa? Karena mereka anggap wah ini kita kalah karena kita lemah. Kita lemah katanya karena kita tidak modern. Apanya yang modern? Persenjataannya. Karena perang lawan orang Eropa, lawan Rusia, orang-orang Barat sudah pakai bedil, sudah pakai senapan. Sementara orang Turki masih pakai pedang. Kalau pedang kan harus dekat. Jadi orang Barat dari jauh sana udah tembak kan. Ini baru mengacungkan pedang begini. Oh. Jadi pedang ini belum kena badannya orang Barat. Nah, peluru itu sudah kena. Nah, jadi akhirnya, wah ini kita harus modernisasikan tentara kita. Jadi kita harus menggunakan senjata modern. Jadi mulailah di situ program modernisasi. Awalnya sih modernisasi militer. Jadi bagaimana supaya tentara Turki menggunakan persenjataan modern. Tapi ternyata ketika mau belajar tadi itu, mau membuat senjata-senjata modern, ya, kan orang Barat masuk. Nah, akhirnya diajarin sama orang Barat tidak hanya
senjatanya itu. Tapi diajarkan juga yang lain-lain. Masuklah kemudian ini liberal idea, ide-ide liberal, mulai masuk ke situ. Terus itu bergulir sampai kemudian muncullah yang disebut gerakan Turki Muda yang dipimpin oleh Kemal Atatürk, yang kemudian menggulingkan Sultan Daulat Utsmaniyah yang terakhir itu, Sultan Abdul Hamid. Nah, dan kemudian dia mencanangkan itu sekularisme, nasionalisme dan sebagainya. Sehingga kita tahu akhirnya orang Turki itu bukan hanya jadi modern, tapi juga jadi sekuler. Coba lihat, bandingkan pemimpin Turki sebelum sekuler. Jadi yang ini pemimpin Turki modern, Kemal Atatürk. Dia pakai topi seperti English gentleman, baju juga baju Eropa. Ini pemimpin Turki. Sebelum itu Sultan Utsmani. Jadi ini adalah penggagas pelopor sekularisasi. Bendera Turki sebelum jadi modern, jadi sekuler seperti ini, bendera yang baru ini. Kaum wanitanya dulu seperti ini, terus sudah jadi sekuler modern seperti ini. Jangan lama-lama lihatnya. Jadi memang beda. Di Mesir pun sama. Jadi awalnya memang mungkin niatnya baik. Gubernur Mesir waktu itu, Muhammad Ali Pasha, mengirimkan sejumlah intelektual, orang-orang pintar dari Mesir untuk belajar ke Eropa, ke Perancis. Kemudian belajar dengan Inggris juga. Untuk apa? Untuk mentransformasi Mesir katanya. Mesir mau ditransformasi menjadi dari negara primitif, dari negara religius menjadi negara modern yang sekuler. Sehingga muncullah wacana tahun 1925, Ali Abdul Razik nulis apa? Ditulis Al-Islam wa Usulul Hukum. Kata Ali Abdul Razik, Nabi Muhammad itu datang sebagai pembawa agama, bukan pengurus negara. Nah, disitulah mulai wacana sekularisasi, kemudian dicarikan dalil-dalilnya. Lalu dilanjutkan oleh propaganda nasionalisme, pan-Arabisme, sehingga orang-orang Islam waktu itu masing-masing itu dikomporin, disuruh, jadi dihasut sebenarnya, bukan dihasut oleh Prancis, oleh Italia, oleh Belanda untuk melepaskan diri dari sentral pemerintahan umat Islam waktu itu di Istanbul. Sehingga berdirilah itu negara Saudi, negara Irak, Maroko, berdiri masing-masing kan. Dulu negara-negara itu semua di bawah satu, sehingga misalnya orang Maroko mau ke Mekah tidak perlu pakai visa. Orang Indonesia itu Kiai Ahmad Dahlan waktu mau berangkat haji itu pakai visa nggak ada. Kenapa? Karena memang tidak ada kedutaan Saudi di Jakarta waktu itu. Waktu Kiai Hashim Asy'ari, Kiai Ahmad Dahlan mau berangkat ke Mekah, ngurus visa nggak ngurus visa. Itu kenapa? Itu karena sekarang ini sudah ada sekat-sekat nasionalisme. Nasionalisme ini adalah paham, ide. Nasionalisme itu ide.
ide itu diterjemahkan. Jadi apa? Jadi kedutaan, jadi visa, jadi imigrasi, jadi paspor. Nah, itu saya bilang ide. Everything begins with idea. Ya. Sehingga umat Islam itu tersekat-sekat, terkotak-kotak. Nah, ini lihat, sekularisasi itu melahirkan nasionalisme, dan nasionalisme itulah yang melahirkan iftiraq dan tafarruq. Sehingga ya, jadilah kita seperti ini. Coba lihat pemuda Arab zaman dulu seperti Ustaz Khalid, wajahnya serius gitu kan, siap tempur. Yang ini masih pakai gamis juga, pakai sorban juga, tapi juga generasi KFC McDonald. Yang ini mau nggak diajak berjihad? Allah alam. Kalau yang itu kita lihat. Akhirnya apa? Ya akhirnya begini. Melawan satu entitas kecil saja. Itu tidak mampu kita sampai sekarang, tidak selesai-selesai. Sejak tahun 67 sampai sekarang. Padahal punya pesawat tempur puluhan atau ratusan. Ya itulah ya, ini kita tahu semua. Nah, kemudian di tanah air kita yang tercinta ini ya. Nah, ini sekularisasi bermula dari program Islam Masjid yang berujung pada, sebenarnya Belanda kan bikin sekolah-sekolah itu dari, ada namanya HIS, kemudian nanti ada lagi HBS, kemudian AMS, kemudian MULO. Nah, sehingga waktu itu akhirnya muncul dualisme. Di satu sisi kita menemukan generasi anak-anak muda Islam, nah, itu yang kulitnya coklat, yang dibilang londo ireng. Nah, itu. Jadi kulitnya coklat, tapi pikirannya seperti orang Belanda. Kenapa? Karena memang dididik oleh Belanda. Sekolah di sekolah Belanda. Di satu sisi kita ketemu lagi barisan anak muda Islam itu yang dididik oleh para kiai, oleh para ulama, tetapi tadi gagap menghadapi dunia modern. Akhirnya apa? Terjadi konflik, dan konflik ini berujung pada ketika Belanda berhasil, Indonesia menyatakan waktu itu kemerdekaannya, kemudian terjadi debat di parlemen di konstituante. Ada dua kubu. Satu kubu ingin supaya Indonesia menjadi negara berdasarkan Islam. Tapi ada lagi ya, ada satu kubu lain yang disebut kubu nasionalis sekuler. Ini yang menginginkan Indonesia menjadi negara sekuler, negara kebangsaan, bukan negara agama. Walhal mayoritas penduduk Indonesia itu Muslim, tetapi mau menjadikan Islam sebagai dasar negara, itu perdebatan seru di parlemen dan tidak selesai, dan akhirnya yang menang justru ideologi sekularisme. Dan ini berlanjut ya. Kalau Anda ikuti ya, sampai bagaimana kemudian ketika umat Islam mendirikan tokoh-tokohnya, tokoh-tokoh macam mendirikan Masyumi, Majelis Syuro Kaum Muslimin kalau nggak salah gitu, Indonesia.
ini partai Islam tunggal ini, sampai akhirnya kemudian ketakutan waktu itu Masyumi dibubarkan. Nah ini ceritanya bisa dibaca sendiri. Naik kemudian Orde Baru di bawah pimpinan Jenderal Soeharto. Nah, tahun 70 kira-kira ya beberapa tahun lah sesudah jadi presiden, disahkan oleh MPR. Kemudian ini anak HMI Nurholis Majid bilang Islam yes, Islamic Party no. Kita menerima Islam tapi kita menolak partai Islam. Wah. Jadi katanya Islam sebagai agama itu kita peluk, kita terima. Tapi Islam sebagai partai politik no way. Artinya apa? Artinya Islam tidak usah masuk ke dalam DPR, MPR, tidak perlu. Islam tidak usah mengurus masalah negara. Kemudian dimunculkan lagi oleh rekannya dari Jombang juga, Islam kultural katanya. Wah, itu Islam kultural, ada Islam politik. Wah, macam-macam lah. Sekarang lagi Islam Nusantara. Harusnya kalau di Jawa Timur bukan Islam Nusantara, Islam Nusantara. Kalau Nusantara itu di Jawa Barat, Islam Nusantara. Kalau dia Islam Nusantara. Kemudian propaganda. Ini tahun 2000-an sesudah Soeharto jatuh, muncul propaganda Islam liberal. Sekarang ini tadi Islam terakhir, propaganda Islam Nusantara. Ini semua nyambung dari zaman Belanda terus. Ini nggak akan habis-habis memang. Maka kata seorang peneliti dari Australia, di Indonesia ini dia mengamati terjadi dua proses paralel. Satu proses yang dia sebut depoliticization of Islamic politics, Islamic values. Kemudian de-Islamization of politics. Yang pertama itu umat Islam itu dibersihkan dari unsur-unsur politik. Jadi unsur-unsur politik itu dikeluarkan dari tubuh umat Islam. Itu disebut depolitisasi. Supaya umat Islam itu nggak usahlah memikirkan politik. Pikirkan saja umroh, pikirkan itu kurban, itu aja pikirkan. Pikirkan tuh bangun masjid, kuburan, pemakaman, itu pikirkanlah itu. Tapi kalau masalah politik, masalah ekonomi nggak usah pikirkan. Itu disebut depolitisasi. Di lain sisi berjalan juga upaya de-Islamisasi. Nah, yang sudah terlanjur ada di parlemen, ada di DPR, MPR, ada di Golkar, PDI dan sebagainya. Unsur-unsur Islam dalam diri mereka itu dikeluarkan. Jadi Anda ini kan ada yang anggota DPR kan? Anggota DPR bukan kan? Berarti Anda cuma Muslim, tapi Anda bukan politisi. Tapi kalau Anda punya cita-cita politik, saya ingin jadi bupati nanti. Nah itu cita-cita Anda itu kita keluarkan. Wah, jadi disterilkan. Jadi gimana supaya putra putri umat Islam, anak-anak muda ini tidak usah memikirkan politik. Sebaliknya, orang-orang Islam yang sudah berpolitik itu kan tidak mungkin dikeluarkan. Yang dikeluarkan apanya? Keislamannya dikeluarkan. Ghirah keislamannya itu dikeluarkan. Itu yang disebut de-Islamisasi. Sehingga apa? Sehingga kemudian ketika tampil di TV dibilang, saya ini kan tokoh nasional, saya bukan tokoh Islam. Saya ini membela kepentingan bangsa.
bukan kepentingan umat, kepentingan bangsa. Ya gaya-gaya Syafi'i Ma'arif gitu loh ya. Itu. Lalu ini yang kita lihat akibat-akibatnya. Dan perkembangan terakhir, sebenarnya nggak terakhir, ini sudah lama juga ya, sudah hampir 10 tahun yang lalu ini. Ini semua dampak dari sekularisme dan sekularisasi sebagai program. Nah, kata Profesor Alatas, ini beliau menulis buku Islam and Secularism. Saya bawa ini bukunya. Ini dalam bahasa Inggris. Ada terjemahnya bahasa Indonesia. Terbitan Gema Insani Press. Anda bisa pesan nanti. Ini buku aslinya ini, Islam and Secularism. Profesor Alatas bilang, not only is secularization as a whole the expression of an utterly un-Islamic worldview, it is also set against Islam. Jadi sebenarnya ini adalah kekuatan dahsyat yang berkamuflase, yang berkedok program-program modernisasi, program-program demokratisasi, program-program dari pluralisasi dan lain sebagainya, itu liberalisasi. Nah, ini semua sebenarnya tidak lain dan tidak bukan adalah sekularisme dan sekularisasi. Sampai di sini sekian, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang tidak berkenan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa liwalidayya wa liwalidikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian penyampaian dari Ustaz Syamsuddin Arif tentang sekularisasi. Dan untuk sesi sekarang adalah sesi tanya jawab ya. Jadi ada 3 penanya yang bisa diajukan. Yang pertama ya, topik 2, satu lagi ya, 3 dari Mas Taufik dulu, silahkan pertanyaannya.
Saya mulai dengan pertanyaan yang terakhir dulu ya. Soal cinta tanah air. Kalau apakah hadis itu, apakah itu hadis atau bukan hadis, itu saya pikir nggak begitu penting lah itu. Tapi kemungkinan besar itu bukan hadis. Tapi masalah cinta tanah air ini, memang cinta itu kan rasa. Kalau bahasa Jawanya rasa. Rasa ini tidak bisa dikontrol kadang-kadang. Artinya apa? Artinya bisa tidak misalnya Anda dilarang mencintai A, mencintai B. Larangan itu bisa saja dikeluarkan, tapi larangan tersebut tidak bisa mencabut rasa cinta. Jadi Anda misalnya cinta sama rokok, suka sekali sama rokok, atau ada orang, saya lihat orang-orang Arab banyak tuh, anak muda Arab cinta sekali sama Coca-Cola. Pokoknya tiap habis makan pasti minumnya Coca-Cola. Jadi cinta. Sekarang bagaimana mencabut cintanya pada Coca-Cola itu? Bisa nggak Anda cabut? Kalau cabut paku bisa, suruh cabut kabel itu bisa cabut. Tapi mencabut cinta bagaimana? Bisa. Jadi sebenarnya banyak yang bisa kita cintai di dunia ini. Ya? Bisa cinta Coca-Cola, bisa cinta sama ibu, cinta sama kekasih, cinta sama calon istri, cinta sama suami, cinta sama anak, macam-macam. Tapi dalam Al-Quran Allah berfirman, walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Jadi kalau Anda masih mencintai, apalagi cintai tanah air, ngapain tanah air dicintai? Ngapain tanah air dicintai? Lebih baik mencintai perempuan. Kalau mencintai perempuan, paling nggak bisa dikawini, bisa hamil, bisa punya anak. Kalau tanah air dicintai, gimana mau kawin sama tanah air? Nggak bisa, rugi. Ya. Makanya walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Tapi cinta kepada Allah itu bagaimana? Nah itulah makanya Anda harus belajar. Jadi sayanglah kalau Anda misalnya, kalau kecuali cinta itu bisa misalnya bisa sampai 700% misalnya gitu. Tapi kalau cinta itu 100 misalnya, dan kalau dia tidak bisa lebih dari itu, misalnya Anda bilang saya cinta kepada orang tua 50%, berarti tinggal separuh aja kan cinta Anda. Dia cinta kepada siapa lagi misalnya, kepada kalau udah punya istri, pada istri 25%, tinggal 25. Makanya tadi walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Pikirkan itu ya. Tadabbur ayat itu. Makanya jangan mencintai rokok, mencintai ketoprak, jangan. Cinta pecel gitu kan, wah aku kalau nggak ada pecel nggak bisa makan itu aku kalau nggak ada ini nggak bisa ini, itu apain begitu ya. Jangan merendahkan diri sendiri ya. Kalau nggak ada sambal nggak bisa makan misalnya, nah, jadi cinta sama sambal, ngapain cinta sama sambal gitu. Kenapa? Karena tanah air sendiri tidak pernah minta dicintai. Pernah tanah air datang ngetuk pintu ente, Assalamualaikum mas, aku tanah air loh, misalnya gitu. Sampean kok nggak cinta sama aku? Nggak ada begitu, itu ludruk itu. Jadi jangan maulah dibodoh-bodohi sama begitu-begitu itu. Cinta tanah air, cinta negara, ya gitu tuh. Itu pembodohan sebenarnya, karena itu tidak real. Jadi kita harus punya prioritas, makanya harus ngerti
Yang real, yang perlu dicintai itu orang tua, itu perlu dicintai. Itu sudah pasti. Orang tua itu dua loh, orang tua. Jadi orang itu menunjukkan real. Terus yang kedua tentang bagaimana kita bisa meyakinkan bahwa Islam itu tidak menghambat kemajuan. Sebenarnya Anda harus tanya sebaliknya. Lah yang bilang Islam menghambat kemajuan itu siapa? Nah gitu. Terus jadi berarti Anda harus bertanya dulu ke dia, apakah Islam menghambat kemajuan? Terus kalau misalnya Islam menghambat kemajuan, mana buktinya? Nah, terus mana dalilnya, mana argumennya, gitu. Jadi selagi tidak ada, nggak usah, tidak perlu kita membuktikan. Al-bayyinah 'alal mudda'i. Jadi jangan repot-repot, jangan mau disuruh membuktikan sesuatu, padahal Anda tidak membuat pernyataan apa-apa, gitu kan? Jadi misalnya begini, Anda misalnya gini, buktikan bahwa Anda ini bukan perempuan. Loh, ngapain buktikan? Oh, saya laki-laki, ngapain saya suruh membuktikan bahwa saya bukan perempuan? Itu sering, itu orang Islam tidak ngerti. Siapa yang udah menikah sini? Ada ya? Belum ya? Belum ada yang menikah. Jadi misalnya gini, istrinya menuduh, istrinya bilang, Mas, sampean ini selingkuh ya? Gitu. Terus dia yang bilang sampean selingkuh dia. Habis itu dia bilang, buktikan bahwa sampean tidak selingkuh. Loh. Gimana? Jadi al-bayyinah 'alal mudda'i. Yang harus membuktikan itu adalah yang melempar tuduhan, yang membuat pernyataan. Nah, dia harus membuktikan. Gitu. Ini misalnya, Anda ini mencuri ya? Terus Anda bilang, oh tidak, saya tidak mencuri. Buktikan bahwa Anda tidak mencuri. Loh kok Anda yang harus membuktikan Anda tidak mencuri? Buktikan bahwa Anda tidak mencuri, gitu. Yang harus membuktikan itu adalah yang bilang Anda itu pencuri. Ya dia harus membuktikan. Masa orang yang sudah dituduh harus membuktikan lagi? Kan kasihan. Buktikan bahwa Anda tidak mencuri. Kalau Anda tidak bisa membuktikan Anda tidak mencuri, Anda akan dihukum misalnya gitu. Jangan mau dibodoh-bodohi begitu. Ngerti? Sambungannya apa? Al-bayyinah 'alal mudda'i wal yamin 'alal munkir, kok 'alal munkar. Oh, 'alaman ankar. Oke. 'Alal munkir, ya. Nah, sekarang dari Mas Taufik ini, kenapa mereka menolak agama? Wah, saya heran, Anda Mas Taufik bertanya ini berarti dari tadi mungkin nggak memperhatikan. Sudah ngomong 1 jam tentang ceritanya orang-orang Barat itu menolak agama, terus masih bertanya habis itu, kenapa mereka menolak agama? Wah, ini berarti nggak paham ini. Terus apakah mereka tidak pakai akal?
Ya, itu sebenarnya bukan akal ya. Masalah tadi tuntutan kesetaraan gender. Jadi perlakuan yang sama terhadap laki-laki dan perempuan. Itu bukan pakai akal, itu sebenarnya pakai nafsu. Jadi mau, nafsu itu keinginan, hawa nafs. Nafs artinya kan diri, hawa itu keinginan. Jadi keinginan diri. Jadi dirinya ingin hari ini cerai, besok langsung kawin. Nah gitu. Jadi itu hawa nafsiha, keinginan dirinya. Itu bukan akal, keinginan. Sekarang begini, saya punya saudara, dia ini bekerja di fakultas kedokteran. Jadi dia orang kesehatan dan dia pakar obat-obatan. Tapi dia ngerokok, dia perokok, pecandu rokok, perokok berat. Pokoknya setiap hari mesti minimal 1 bungkus, kadang bisa 2 bungkus rokok. Menurut Anda dia merokok pakai akal apa tidak? Tidak, itu pakai apa? Hawa nafsu, keinginan diri. Kalau ditanya, loh, Bapak kan orang kesehatan, Bapak ngerti obat-obatan, Bapak tahu bahaya rokok kepada paru-paru, jantung dan lain sebagainya, kanker apa segala macam. Tapi kenapa Bapak merokok? Dia bilang, ya gue suka, kata dia. Itu jadi manusia itu bertindak tidak melulu dengan akal, tidak selalu pakai akal, tidak. Bahkan lebih sering manusia itu bertindak itu tadi karena mengikuti keinginan dirinya. Jadi ittiba'an li hawa nafsihi. Yang Rasulullah bilang tuh wa hawan muttaba'. Nah, itu. Hawan muttaba'. Terus apakah mereka ateis? Nah itu juga saya pikir mereka bisa bilang iya, bisa bilang enggak, tapi itu tidak penting iya atau tidak. Nah, karena manusia itu lagi-lagi dia bisa mengingkari fakta, bisa. Jadi dia punya uang, dia bilang dia tidak punya, bisa. Sebaliknya, dia bokeh, dia tidak punya uang, tapi dia bilang, wah aku banyak uang, bisa. Itulah manusia. Jadi manusia itu bisa, jadi dia ateis, tapi dia bilang pada Anda dia bukan ateis, bisa. Nah, jadi Anda jangan lugu, tahu lugu kalau bahasa Jawanya lugu, tahu ya? Lugu itu singkatan dari lu dan gu. Lu itu lucu, gu itu goblok. Nah, itu. Jadi Anda jangan lugu, ya, gitu. Jadi ketemu orang barat tanya, Mister, ayu ateis? Jangan tanya begitu, itu lugu. Terus kalau dia bilang, yes, I am atheist, kemudian percaya, oh ateis. Atau dia bilang, no, I'm not atheist, kemudian percaya juga, itu namanya lugu. Ini saya ada video tentang dampak sekularisasi di Eropa, Amerika, sekuler tadi. Karena sekuler, maka kemudian orang-orang Barat ini meninggalkan agama. Karena mereka meninggalkan agama, lalu mereka tidak peduli lagi kepada nilai-nilai yang dulu dipegang, seperti nilai-nilai kekeluargaan. Akhirnya sekarang ini banyak orang Barat tidak mau menikah. Dia kawin mau, tapi nikah nggak mau. Nah, itu orang Barat. Akibatnya apa? Akibatnya banyak sekarang ini orang-orang perempuan di Barat itu susah punya anak. Nah,
Jadi susah hamil. Nah, karena mereka susah hamil, kalaupun bisa maka anaknya sedikit. Kalaupun mereka bisa mengandung, mereka tidak mau punya banyak anak. Akibatnya apa? Akibatnya jumlah penduduk di Eropa makin lama itu makin sedikit. Maksudnya makin sedikit, sebenarnya makin sedikit yang penduduk pribumi. Kalau jumlah penduduknya bertambah, tapi yang bertambah itu adalah orang Islam seperti Zainuddin Zidane gitu kan. Jadi penduduk Eropa tapi asalnya dari Asia, dari Pakistan, dari Maroko. Dan itu yang membuat mereka resah karena mereka bilang 50 tahun yang akan datang, siapa yang akan jadi tentara? Yang akan jadi tentara Rusia, tentara Inggris, tentara Prancis, tentara Jerman, anak-anak orang Islam. Kenapa? Kan yang jadi tentara umurnya 20-an. Yang sekarangnya umur 20, bule-bule yang umurnya 20 sekarang, 50 tahun yang akan datang masih hidup. Kemungkinan masih hidup, tapi udah tua renta, nggak bisa lagi bawa pesawat. Jadi pilot pesawat tempur nggak bisa lagi. Nah, 50 tahun yang akan datang, yang jadi tentara-tentara di Rusia, di Inggris, di Amerika itu anak-anak, pemuda-pemuda Muslim. Nah, itu yang mereka khawatirkan sekarang. Nah, ini prediksinya. Ini nanti kalau ada yang mau kopi bisa minta dari laptopnya Ustaz Jayed. Baik, saya kembalikan ke bawah acara.